Oke teman-teman, kami sekarang berada di Museum Perkebunan Indonesia. Kami akan mengajak teman-teman untuk berjalan mengelilingi dari museum ini. Museum ini berada di Jalan Bridjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, tepatnya di Kecamatan Dari. Oke, tanpa lama-lama kita akan ke TKP. Oke teman-teman, kami sekarang berada di TKP Museum Perkebunan Indonesia. Museum Indonesia ini berada di Jalan Bridjen Katamso nomor 53, Kota Medan. Museum ini berperan sebagai saksi bisu sejarah panjang perkembangan majunya perkebunan di Pulau Sumatera. Museum ini atau biasa dikenal Musperin dikelola oleh Yayasan Museum Perkebunan Indonesia yang diresmikan pada tanggal 10 Desember 2016 oleh Gubernur Sumatera Utara dan Direktur Jenderal Perkebunan, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pendirian Musperin digagas dan didirikan oleh seorang tokoh perkebunan Indonesia, Bapak Suedjai Kartasasmita. Museum ini awalnya adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh kolonial Belanda menggunakan struktur peninggalan sejarah bernama Gedung Afros. Gedung ini awalnya bekas rumah Direktur Algemene Vereniging voor Rubesplanters ter Oostkus van Sumatera atau biasa disingkat Afros pada masa penjajahan Belanda. Perlu diketahui, Afros adalah organisasi gabungan beberapa bangsa Eropa di Indonesia yang mengurusi perkebunan Sumatera Timur yang berdiri tahun 1911. Gedung ini didirikan pada tanggal 26 September 1916 yang menjadi bagian dari APA atau Algemene Proefstation der Algemene Vereniging voor Rubesplanters ter Oostkus van Sumatera, yaitu sebuah lembaga penelitian perkebunan pertama Indonesia yang menjadi bagian dari kolonial Belanda. Nah, setelah masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, masuklah kedudukan Jepang di Indonesia 1942. Gedung Afros ini masih berjalan namun ia berada di bawah pemerintah Jepang. Setelah Indonesia merdeka 1945, gedung penelitian APA atau Afros berganti nama menjadi Balai Penyelidikan Gapersu atau Research Institute of the Sumatra Planters Association atau disingkat RISPA, tepatnya pada tahun 1957. Status dan nama RISPA terus-menerus berganti hingga pada tahun 1987, kemudian berganti menjadi Pusat Penelitian Perkebunan Puslitbun Medan. Akhirnya pada tanggal 26 Desember 1992, 3 Puslibun Marihat, Puslibun Bandar Kuala, Puslibun Medan melebur menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Medan Sumatera Utara. Jadi gedung Afros ini berganti menjadi gedung PPKS Sumatera Utara. Di gedung ini juga terdapat berbagai alat-alat seperti alat penimbang, juga alat pres yang digunakan untuk menimbang hasil-hasil dari perkebunan yang pada saat itu perkebunan di Sumatera Utara sangat maju. Salah satunya adalah komoditas-komoditas seperti teh, cengkeh, dan juga tembakau deli. Yang paling terkenal saat itu adalah tembakau deli. Di gedung Musperin ini juga terdapat sebuah bangkai pesawat yang digunakan untuk menyemprot pestisida untuk tanaman tembakau deli yang digunakan oleh PT PN2. Pesawat ini dengan model Piper Pawnee PA-25 yang diproduksi Amerika yang didatangkan pada tahun 1958. Dan pada tahun 2007 karena alasan teknis dan lingkungan hidup, operasi pesawat terbang ini dihentikan karena sudah tua. Nah, lokomotif pesawat ini sebagai bukti bahwa pada saat itu perkembangan perkebunan di Sumatera Utara khususnya Medan itu sangat pesat, yaitu tembakaunya yang pada saat itu bisa disebut sebagai emasnya. Nah, selanjutnya di halaman depan Musperin ini atau Museum Perkebunan Indonesia ini ada bangkai lori pengangkut sawit atau kepala kereta buatan Skoma dari Jerman yang pada saat itu digunakan untuk mengangkat sawit hingga 50 ton yang digunakan oleh PT Sofit Indonesia sampai tahun 2015. Ini sebagai bukti pada saat itu perkebunan sawit sangat pesat. Di samping lori yang digunakan untuk mengangkut hasil kelapa sawit, ada juga lokomotif
bermerek Discro dan Braus yang produksi Belanda tahun 1940 yang dioperasikan terakhir pada Mei 1996 oleh PT PN 4. Lokomotif ini digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tembakau Delhi yang saat itu sangat luar biasa. Lokomotif ini juga digunakan untuk mengangkut berbagai jenis hasil-hasil perkebunan. Lokomotif ini merupakan lokomotif bermerek UAP. Begitulah teman-teman, bagaimana gedung ini awalnya berdiri hingga saat ini menjadi gedung Museum Perkebunan Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Perlu diketahui, gedung ini sudah berusia 100 tahun dan memiliki banyak peninggalan-peninggalan di sana. Sekian dari kami, sampai jumpa lain waktu. Jangan lupa like and subscribe.